Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, Ibu akan menjelaskan contoh-contoh soal tentang peluang yang menjadi tugas terakhir kemarin. Oke, soal yang pertama, peluang seorang terkena penyakit malaria adalah 0,06. Jika dalam sebuah desa terdapat 1.500 orang, banyak warga desa yang tidak terkena penyakit malaria adalah peluang suatu kejadian itu adalah 1 ya, total peluang suatu kejadian itu 1. Jadi antara peluang tidak terjadi dan peluang terjadi jika dijumlahkan itu adalah 1. Nah, di sini yang diketahui itu adalah peluang terkena penyakit, yaitu 0,06. Sedangkan yang ditanya adalah yang tidak terkena penyakit. Artinya, kita cari dulu peluang tidak terkena penyakit. Jadi, untuk mencari yang tidak, maka 1 dikurang 0,06, yaitu 0,94. Nah, kemarin kan Ibu sudah sebut bahwa peluang itu bisa dalam bentuk pecahan ataupun koma. Jadi, tidak masalah dalam bentuk koma. Langsung saja kita gunakan. Di sini soal ini adalah meminta frekuensi harapan. Maka kita cari frekuensi harapannya, yaitu peluang yang tidak terkena. Katanya kan banyak warga desa yang tidak terkena, artinya peluang tidak terkena penyakit dikali dengan banyaknya orang, yaitu 0,94 dikali 1.500. Hasilnya adalah 1.410 orang. Yang kedua, 3 keping uang logam ditos sebanyak 1.000 kali. Frekuensi harapan munculnya minimal 1 sisi gambar adalah. Yang pertama, kalian harus mengetahui dulu titik-titik sampel 3 uang logam yang kemarin sudah Ibu jelaskan, yaitu ada angka, gambar, kemudian angka, gambar, angka, dan angka, gambar. Selanjutnya ada gambar, angka, gambar, angka, gambar. Dan yang terakhir adalah gambar, angka, gambar. Nah, kalau 3 koin itu artinya ada 8 titik sampel ya. Nah, selanjutnya kita mencari frekuensi harapan nih. Ingat, frekuensi harapan itu kan peluang dikali dengan banyaknya percobaan. Munculnya minimal 1 sisi gambar. Nah, peluang yang dicari adalah minimal 1 sisi gambar. Di sini Ibu tulis peluang gambar aja ya. Nah, minimal 1. Berarti cari yang ada huruf G-nya. Minimal 1G. Kalau 2G itu juga termasuk, karena kan minimal. Jadi di atas 1 itu termasuk. Yaitu ada yang AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Nah, dari 8 titik sampel ini 7 memenuhi syarat. Artinya peluangnya adalah 7/8. Sudah dapat peluang, maka kita cari frekuensi harapan, yaitu peluang muncul gambar dikali dengan banyaknya percobaan, yaitu 1.000 kali. Jadi 7/8 dikali 1.000. 8 dibagi 1.000 itu 125.
kemudian 125 dikali 7, hasilnya adalah 875. 3. Sebutkan semua titik sampel kartu bridge. Kemarin Ibu sudah menjelaskan juga nih, titik sampel kartu bridge itu ada totalnya 52. Apa aja titik sampelnya? Ingat aja kalian, kartu bridge itu ada 4 simbol, yaitu hati, wajik atau diamond, keriting, terus sekop. Kira-kira seperti itu ya gambarnya. Nah, setiap simbol ini kalian sebutkan ada apa aja. Yang hati ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian Jack, Queen, King, dan As. Begitu juga dengan simbol-simbol yang lain, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, dan As. Terakhir keriting 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, As. Dan yang terakhir adalah sekop. Seperti itu ya. Nomor 4, peluang muncul mata dadu berjumlah kurang dari 5 pada pelemparan 2 buah dadu. Ingat, kalau bisa sebelum ujian nih, kalian siapin dulu tabel pelemparan 2 buah dadu. Ini kan Ibu waktu itu udah pernah menunjukkan ya di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kalau kalian nyatet, berarti kalian bisa siapin buku catatan nih pas ujian. Nah, ini sangat membantu. Jadi kalian nggak usah bikin dulu lagi ujian terus kalian bikin dulu tabelnya. Itu kan lama. Nah, jadi ini kita lihat nih ke tabel. Mana mata dadu yang jumlahnya kurang dari 5. 1,1 berarti 1 tambah 1 itu 2 kan, termasuk kurang dari 5. 1 sama 2 jika dijumlahkan hasilnya 3, masih kurang dari 5. 1 tambah 3 4. Nah, 1 tambah 4 kan 5, artinya sudah tidak termasuk karena berjumlah kurang dari 5, berarti hanya bisa sampai 4. Oke, coba kita ke bawahnya. 2 tambah 1 3 masih bisa. 2 tambah 2 4 masih bisa. 2 tambah 3 sudah tidak termasuk. 3 tambah 1 4. 3 tambah 2 sudah tidak termasuk. Maka ke kanannya juga sudah nggak masuk syarat ya. 4,1 berarti 4 tambah 1 tuh sudah 5. Juga sudah tidak termasuk. Maka 5,1 juga pasti enggak karena 6. 6,1 juga 7. Artinya, ingat ruang sampelnya kan ada 36 nih totalnya. Ada 36 pasang mata dadu. Nah, sekarang kita hitung yang memenuhi syarat. Jadi peluang kurang dari 5. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Artinya ada 6 per 36. Atau kalau dikecilkan menjadi 1 per 6. Oke, kita lanjut ya ke nomor 5. Dalam sebuah kantong terdapat 10 buah bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Peluang terambil bola bernomor prima genap adalah, oke kita lihat angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, dan 10. Oke, dari 1 sampai 10 yang merupakan angka prima adalah 2, 3, 5, 7, dan 9. 9 bukan termasuk. 9 itu bisa dibagi 3. Nah, dari 2, 3, 5, dan 7 yang merupakan angka genap hanya angka 2. Maka peluangnya adalah peluang prima genap, yaitu 1 per angkanya semuanya ada 10. Maka peluangnya adalah 1 per 10. Yang terakhir adalah nomor 6 ya. Di sini ada data tinggi badan 15 siswa. Mulai dari 140 sampai 155 ya yang ditulis ini. Nah, ada 5 yang harus kalian tentukan. Yang pertama rata-rata, kedua median, ketiga modus, keempat jangkauan, dan kelima banyak anak yang memiliki tinggi di atas rata-rata. Nah, sebelum kita menghitung rata-rata dan teman-temannya, data yang sudah kalian punya ini harus kalian urutkan terlebih dahulu. Oke, kita lihat nih dari 140 sampai 155 itu yang paling kecil adalah 130. Maka kita urutkan ya, 130, kemudian dilanjutkan dengan 135, setelahnya adalah 136. Oke, kita tulis 135 dan 136. Setelah itu, siapa lagi setelah 136 kita cari? Oke, 140. Nah, 140-nya itu ada 2, jadi kita tulis dua-duanya. Lanjut, setelah 140, urutan ke berikutnya adalah 142. Kemudian dilanjutkan dengan 147. Oke, setelah 147, yang 140-an sudah habis, jadi masuk ke 151 nih. 151-nya ada 2, kemudian dilanjutkan dengan 152 yang juga ada 2. Setelah 152 yaitu 155. Nah, langsung ke 160, 161 dan 163. Nah, ini sudah diurutkan ya datanya 15 tinggi badan. Nah, selanjutnya kita menghitung nih rata-ratanya. Rata-rata itu ya adalah jumlah data dibagi banyak data. Oke. Jumlah datanya silahkan kalian jumlahkan dari 130 sampai 163. Ibu sudah menjumlahkan yaitu 2211. Dibagi dengan banyak data. Banyak data itu tadi sudah disebutkan yaitu 15 siswa. Jadi dibagi dengan 15. Hasilnya adalah 147,4. Nah, sudah kita temukan rata-ratanya. Dilanjutkan dengan menentukan median. Oke, median itu adalah nilai tengah. 15 data. Artinya yang paling mendekati itu adalah 14, yaitu 7 kali 2 kan. 15 bagi 2 itu paling mendekati artinya 7 kan. Sisa 1. Nah, satunya itu adalah mediannya nanti. Artinya 7 angka dari depan kita coret dan 7 angka dari belakang. Oke, ini 130, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini ya kita tandain. Kemudian 7 dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nah, maka mediannya kita temukan yaitu 151. Nah, untuk modus ini adalah yang paling banyak muncul. Modusnya pada soal ini ada 3, tidak hanya 1, yaitu 140 yang muncul 2 kali, 151 dan 152. Nah, kalau misalnya di soal mungkin bisa ada pertanyaan mana yang bukan modus pada soal di atas misalnya. Berarti selain 140, 151 dan 152. Jangkauan ini adalah data terbesar dikurang data terkecil. Oke, ini kan angka tinggi badannya udah kita urutin nih. Artinya data terkecilnya adalah 130 dan data terbesarnya adalah 163. Maka tinggal kita kurangin aja. Hasilnya adalah 33 ya. Terakhir, banyak anak yang memiliki tinggi di atas rata-rata. Banyak anak yang memiliki di atas rata-rata, kita ingat dulu rata-ratanya tadi berapa? Yaitu 147,4. Artinya, dimulai dari tinggi 151 yang termasuk anak di atas rata-rata. Kita hitung. 151 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka banyak anak yang memiliki tinggi di atas rata-rata adalah 8 orang atau 8 siswa. Nah, seperti itu ya pembahasan soal-soal peluang dan statistik. Ya. Nah, soal yang terakhir adalah kalian tonton video-video pembahasan soal persiapan PTS yang waktu itu Ibu siapin. Yang sudah Ibu share juga di linknya di grup. Silakan kalian cari dan kalian tonton karena materi di PTS itu keluar lagi di PAT. Semoga nanti ujian kalian bisa ya mengerjakan dengan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.